Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Start Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, lilin kecil hari ini tentang Tuhan menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 15-30. Apa yang Tuhan maksud dengan penghibur? Ya, Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus lakukan? Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Di dalam kita yang percaya kepada Yesus, Dia datang dan membuat rumahnya di dalam hati kita. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus ya? Kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi bukan berarti kita tidak tahu kapan Dia bekerja. Meskipun Tuhan tidak terlihat, kita melihat hal-hal yang Dia lakukan. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa melihat efeknya saat bertiup. Alkitab memberikan kita beberapa kalimat yang bagus untuk menggambarkan apa yang Roh Kudus lakukan. Ayub 33 ayat 4. Ia adalah nafas Allah yang memberi hidup. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus adalah penolong kita dalam kelemahan. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus adalah penghibur. Bukan penghibur yang memberi kita es krim saat kita sedih, tapi Ia memberi jalan untuk membuat kita merasa lebih baik saat kita sedang jatuh. Terkadang rasanya seperti pelukan erat dari seorang teman. Roh Kudus menghibur kita saat kita sedih seperti seorang ibu menghibur anak-anaknya. Dia lembut, baik hati, ingin menyembuhkan kita saat kita terluka. Yesus menyebutnya penolong. Dia akan membawa kita ke arah yang benar. Kita dapat mendengarkan semua yang Dia katakan karena Dia adalah Roh kebenaran. Dia membuat Alkitab menjadi hidup karena Dia adalah Roh pengertian. Ketika kita merasa ada hal-hal yang tidak masuk akal, tanyakan saja kepada Roh Kudus. Yesaya 11 ayat 2 mengingatkan kita bahwa Dia adalah pengertian, hikmat, dan pengetahuan. Dia menyegarkan jiwa kita dan mengisi cawan kita. Kehadirannya dalam hidup kita lebih manis daripada madu yang banyak. Saat kita berselimut cinta Tuhan, Dia melindungi kita dari apapun yang ingin mencelakakan kita. Dia adalah pedang. Dia akan menjadi guru kita, guru untuk mengajari kita semua hal. Ketika kita menghabiskan waktu bersamanya, kita akan tumbuh dan menghasilkan buah. Bukan roh ketakutan, tetapi kekuatan, cinta, pikiran yang sehat. Ketika kita mengenal Roh Kudus dan hidup di dalamnya, Dia menyelamatkan kita dari dosa dengan menandai kita sebagai anak-anak Allah. Setelah Yesus mati dari salib dan bangkit kembali, Dia memberitahu para murid bahwa sudah waktunya Dia pergi. Tetapi tidak perlu khawatir, Dia mengirim seorang penolong bagi kita. Roh Kudus adalah penolong itu. Dia melakukan banyak hal. Jika kita kesulitan saat membaca Alkitab, Roh Kudus membantu kita supaya dapat mengerti dengan baik. Ya, saya akan bisa mengerti jika ada yang membantu saya. Roh Kudus membantu kita seperti pemimpin membantu anak buahnya. Hal-hal menakjubkan Dia lakukan untuk kita. Misalnya mencegah kita melakukan hal-hal yang salah. Ayat hafalan kita, Roma 8 ayat 14. Karena semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita perlu diam sejenak untuk mendengar suara tenang dari Roh Kudus, atau kita diingatkan betapa Allah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau adalah penolong, penghibur, dan guru kami. Kami mohon agar kami semua diingatkan betapa Engkau mengasihi kami dan menjaga jalan kami di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh Kudus adalah penolong yang mengajarkan dan mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.